Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Ahmad Muzaki, ada Apni Lestari, ada Maulana Azhari, terus ada Muhammad Ridwan, ada Nova Bragastiani, sama ada Ana Maria Atari Angelin. Kelompok kami akan berdiskusi tentang apa itu wicara dan bahasa. Jadi, wicara itu adalah Wicara itu sama seperti tuturan atau ujaran, yang berarti bentuk komunikasi lisan manusia yang didasarkan pada kombinasi sintaksis leksikon dan nama yang diambil dari sejumlah besar kosakata. Nah, ya udah itu. Selanjutnya akan saya jelaskan. Nah, menurut Frida Laksana, wicara ini dibagi menjadi 3, yaitu wicara buatan, wicara egosentri, dan wicara esofagus. Wicara buatan ini adalah produksi bunyi manusia dengan alat-alat buatan. Lalu ada wicara egosentris, yaitu wicara yang tidak mempertimbangkan kebutuhan pendengar. Ada wicara esofagus, yaitu bunyi bahasa yang dihasilkan dengan udara lewat kerongkongan, dipakai oleh orang yang laringnya telah dibedah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maul ready Maul? Iya. Kaitan wicara dan bahasa ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Oleh sebab itu, pada bab ini, salah satu bahasa yang penting untuk diulas adalah bahasa dan wicara. Bahasa dibagi menjadi 2 bagian yang disebut reseptif atau pemahaman dan ekspresif atau pengungkapan secara verbal. Bahasa reseptif atau pemahaman misalnya dengan menanyakan mana hidung atau konsep dasar lainnya sesuai dengan usia anak. Kemampuan ekspresif berkata misalnya dengan menanyakan ini apa dan anak menjawab pertanyaan sesuai dengan usia. Pemahaman terhadap patokan perkembangan maupun tingkat dari bahasa dan wicara akan sangat membantu terapis wicara dalam menganalisis kemampuan anak dari berbagai macam sisinya. Next. Berikut ini adalah beberapa macam patokan-patokan dasar yang dapat dipakai untuk hal tersebut. Tahapan bahasa atau level of language. Tahapan bahasa terbagi menjadi fonologi, semantik, dan morfologi. Sintaks, diskurs, metalinguistik, dan pragmatik. Selain hal di atas, bagi anak-anak yang sudah mulai berbicara, dapat dilakukan pengambilan sampel dari percakapan yang sudah dapat dilakukan oleh anak. Prosedur ini kurang lebih dilakukan dengan merekam percakapan anak dan menuliskan hasilnya pada kertas sebelum menganalisis bentuk kalimat dan tata bahasa yang dipergunakan oleh anak. Selanjutnya. Anak. Siap, anak. Boleh saya ya? Ya, boleh. Jadi panjang kalimat rata-rata atau mean length of utterance atau disingkat MLU juga dapat ditentukan dari sampel berbicara anak karena dapat memberikan informasi penting tentang perkembangan bahasanya dan menjadi salah satu indikasi bila ada keterlambatan atau gangguan dalam berbicara. Jadi yang kita bahas ini tentang gangguan berbicara pada anak-anak. Nah, bantuan dan terapi yang dapat diberikan adalah aktivitas yang menyangkut tahapan bahasa di bawah ini. Yang pertama ada fonologi atau bahasa bunyi. Terus ada semantik kata yang termasuk pengembangan kosakata. Yang ketiga ada morfologi, perubahan pada katanya. Terus ada syatak atau kalimat termasuk tata bahasa. Ada discourse atau pemakaian bahasa dalam konteks yang lebih luas. Ada metalinguistik
yang bagaimana cara bekerjaannya suatu bahasa. Terus ada pragmatics yang dalam bahasa, jadi bahasa itu dalam konteks sosial. Selain hal-hal yang tadi disebutkan, suara pun sangat berpengaruh dalam proses berbahasa dalam wicara. Kelainan pada suara diklasifikasikan menurut etologi atau simptom. Etologi sendiri itu adalah penyebab dari timbulnya keadaan tersebut yang dibagi menjadi organik atau fungsional. Kelainan organik adalah kelainan yang diketahui penyebabnya secara fisik. Misalnya paralisis dari pita suara. Terus kelainan fungsional juga kemungkinan terjadi karena adanya perubahan pada fisik, tetapi tidak diketahui etiologinya secara fisik. Bila kelainan pada suara disebabkan atau yang disebutkan dengan kelainan organik, terapis wicara akan merujuk pada dokter yang wewenang. Karakteristik dari suara sendiri dapat dibagi menjadi nada atau pitch yang biasanya dari nada rendah ke tinggi, kualitas atau kualitinya misalnya serak, kekerasan, atau loudness. Suara yang terlalu keras atau terlalu peran, resonansinya misalnya sengau, bantauan, dan terapi. Terus permasalahan pada nada, volume, kualitas yang dapat dibantu dengan fasilitas of teknik. Contohnya suara saya yang lagi mindang. Terus lanjut pendengaran. Pendengaran ya? Ridwan. Ya, pendengaran walaupun secara profesional adalah wewenang dari ahli THT atau audiologis, guru atau pendidikan melihatnya dari sisi di mana pengakuan pendengaran berdampak pada perkembangan berkomunikasi dan perkembangan akademis. Nah, jadi dapat evaluasi formal untuk pendengaran dari dokter terkait. Bila anak berada dalam masa perkembangan, sebaiknya sebelum terapi dimulai, maka secara formal telah dievaluasi untuk mengetahui bahwa tidak ada masalah dari sisi pendengaran. Hal ini disebabkan adanya beberapa suara atau konsonan yang mengucapkan berada pada disable dan frekuensi yang terdengar rendah. Nah, jadi ada beberapa bantuan dan terapi yang akan diberikan oleh dokter, yaitu pertama alat bantu atau lainnya yang bersifat medis akan dirujuk pada dokter yang terkait. Kedua, yaitu terapi, penggunaan sensori lainnya untuk membantu komunikasi. Evaluasi awal akan lebih memperjelas apa yang saja yang mungkin menjadi penghambat kemampuan anak untuk dapat berbicara lebih cepat, dan bantuan atau rujukan apalagi yang diperlukan untuk melengkapi informasi mengenai anak untuk nantinya membantu dalam pendengarannya. Sudah? Sudah. Tadi dulu. Mohon maaf tadi batuk. Jadi intinya yang kita bahas ini tentang berbicara sama berbahasa, gangguan berbicara sama berbahasa. Ya. Gangguan berbicara itu bisa bisa disembuhin lewat terapi. Kecuali ada nggak sih menurut kalian gangguan berbicara yang nggak bisa disembuhin lewat terapi? Ada nggak kira-kira ya? Kira-kira nggak ada kali ya gangguan bicara yang nggak bisa disembuhin lewat terapi. Jadi ada kayaknya deh. Menurut saya mah ada. Kalau misalkan emang organ dalamnya itu yang kemarin pernah dibahas di pertemuan sebelumnya tuh yang masalah tenggorokan. Oh iya. Tapi kan itu ada ini juga. Tapi ada beberapa gangguan bicara yang nggak bisa disembuhin lewat terapi. Contohnya apa tadi, Kalau misalkan emang dari lahir, misalkan tenggorokannya itu bermasalah, organ yang di tenggorokan itu yang sebelum pertemuan sebelumnya pernah dibahas di e-learning. Oh, lu nanya ya? Yang kita jawab itu ya? Iya. Begitu. Tapi kan di sini juga ada ini, tadi ada wicara egosentris.
bicara esofagus, bicara yang bunyinya itu dihasilin lewat udara, lewat kerongkongan, dipakai oleh orang yang larinya telah dibedah. Berarti bisa dioperasi juga kan kalau misalnya mau sembuh itu? Atau ada yang beberapa emang benar-benar Mungkin istilahnya bisa disembuhkan lewat bedah, tapi kalau untuk terapi ada yang nggak bisa juga. Maksudnya itu kayak bawaan dari lahir juga kan. ya. Tapi di antara kalian saudara-saudaranya atau kalian sendiri mungkin pernah ada yang ngalamin ini nggak sih gangguan berbicara, misalnya kayak dulu misalnya masih kecil cadel atau sekarang sembuh, pernah nggak sih? Atau nggak ada yang pernah? Kalau misalnya cadel itu termasuk gangguan berbicara bukan sih? Kalau untuk cadel sih menurut saya itu dia keluhannya nih, gangguannya itu dia akibat saraf sebenarnya. Oh, akibat saraf. Iya, jadi kayak kita itu sarafnya sulit untuk gerakin alat bicara kita sendiri. Berarti bukan karena lidahnya pendek ya? Ada yang bilang begitu juga ya. Ya, ada yang bilang karena lidahnya pendek. Tapi ternyata kayaknya lidah itu sama semua ya. Ada sih beberapa yang panjang. Ulah. Tapi pernah ada yang mikir nggak sih kenapa manusia bisa berbicara sedangkan hewan itu cuma bisa ngeluarin bunyi? Atau ngaruh karena otaknya juga? Atau Karena gimana kan ya? manusia itu menggunakan pikiran, sedangkan hewan itu menggunakan insting aja. Jadi kalau Hmm, misalkan Jaki nih ketemu hewan yang berbicara, itu udah pasti bakal panik kan. iya Kalau benar. yang tadinya itu dia cuma bisa bersuara atau Oh, jadi hewan itu berdasarkan pola dia ya iya bicaranya. instingnya. Iya setuju. Kecuali Karena kan ya apa kecuali kayak gimana? misalkan burung beo itu atau burung apa tuh yang bisa meniru suara, Iya, burung yang bisa ngomong tuh ada tuh. itu juga Iya, burung beo. ya itu cuma bisa berdasarkan instingnya dia untuk meniru. Tapi sebenarnya kan dia nggak menggunakan pikiran dia untuk mengucapkan apa yang dia mau. Dia cuma meniru kita. Kalau menurut saya sih itu. Oke, Iya, saya terima juga kasih. setuju sama Ridwan karena hewan itu nggak bisa bicara karena memang instingnya itu cuma untuk berburu makanan, untuk bereproduksi dan hidup mencari mangsa, nggak kayak kita yang bersosialisasi, berteman gimana gitu. Nah, tapi kalau beda lagi, kecuali kalau kita punya mujizat buat arti atau mahamin bahasa hewan itu sendiri. Nabi-nabi gitu ya. Ya, kayak gitu. Tapi kira-kira gangguan wicara itu terjadinya di manusia doang apa di hewan juga ya? Apa hewan juga ada yang pernah terkena gangguan wicara gitu? Jadi hewannya kayak nggak bisa ngomong atau gimana? Kira-kira menurut kalian aja nih, menurut kalian ada nggak sih hewan yang kena gangguan wicara? Sebenarnya kalau gangguan wicara cuman manusia, tapi kalau di hewan itu kebanyakan kayak mulutnya yang rusak atau kayak kena benda tajam, terluka gitu ada. Cuman yang terluka itu kan kayak organnya, bukan dengan cara dia berbicara. Pasti yang terdampak itu suara yang dihasilkannya ya, bukan bahasa Oh, yang dihasilkan. ya. Terus tadi kita Iya, juga setuju. sempat baca tentang pendengaran ya. Nah, pendengaran. Pendengaran ternyata saya baru tahu ternyata pendengaran itu nggak dibahas di dunia kedokteran doang, tapi kita juga sebagai sastra
anak sastra gitu, kita ngebahas tentang pendengaran juga. Menurut kalian berhubungan nggak sih antara pendengaran sama sastra? Atau kalau bicara kan masih berhubungan tuh. Kan kita anak sastra pasti berbicara. Sedangkan kalau misalnya pendengaran itu kan kayaknya masuknya ke kedokteran ya. Kira-kira menurut kalian masuk nggak sih kalau misalnya sastra itu berhubungan sama pendengaran? Ya kalau Masuk sih untuk menurut, ya gimana Ridwan? ya kalau untuk pendengaran, karena kan kita juga berbicara itu juga sebelumnya kita akan mendengarkan lawan bicara kita jika kita mempunyai lawan bicara. Oh, Nah, itu iya, iya, iya. otomatis berhubungan kalau menurut saya ya karena kita akan menangkap atau menyaring jika kita tidak bisa mendengar atau tidak bisa berbicara, pasti kita menggunakan penglihatan untuk bahasa apa tuh namanya yang menggunakan tangan isyarat kayak gitu. Oh, jadi berhubungan ya antara itu. Berhubungannya karena kita juga berbicara pasti mendengar gitu ya. Ya pasti mendengar. Oh, pasti berhubungan dengan otak juga. Pantesan dari kemarin kita ngebahas itu. Oke. Ya menurut Kira-kira pendapat yang lain, mungkin ada pendapat lain gitu dari yang mau ngungkapin soal pendengaran itu berhubungan sama sastra atau enggak. ya kira-kira pendapat dari yang lain gimana nih? Atau kita sudahi Berhubungan sih, diskusinya? bisa berhubungan karena sastra itu kan juga merasakan. Nah, salah satu organ yang merasakan itu kan kita bisa lewat pendengaran. Dari mendengar kita bisa tahu gimana nadanya orang baca puisi, sedih, senang, atau gimana dia mengekspresikan tulisan yang dihasilkannya. Jadi pendengar itu nggak cuma di dunia medis aja, di sastra juga berhubungan karena bukan dari segi kayak kesehatannya lah. Kita Iya. perhubungannya karena dari mendengar kita bisa merasakan apa yang disampaikan oleh Baikkan. penulis-penulis gitu. Kalau Mulai misalnya saya nanya gini, masuk akal nggak nih? Misalnya, enggak, maksudnya masih masuk materi enggak? Kalau saya nanya gini, kan tadi yang Nova bilang berbicara itu bisa menyampaikan perasaan ya lewat si pendengar. Nah, kalau misalnya berbicara, cara merasakan itu gimana sih maksudnya? Si orang itu bisa merasakan apa yang disampaikan gitu. Itu tuh dari indera pendengaran masuk ke otak terus ke hati apa gimana tuh kira-kira? Ngerti nggak sih? iya paham. Ya, bagaimana cara manusia itu merasakan apa yang udah disampaikan. Kayak perasaannya sedih setelah disampaikan itu senang atau bahagia atau biasa aja. Iya, kita sebagai manusia makhluk sosial yang punya empati, punya simpati, punya indera perasa yang lebih sempurna daripada binatang. Kita mengerti apa yang manusia lain sampaikan pada kita. Misalnya aja, saya marahin Jaki nih, ngatain lah, kamu nih bodoh gini-gini. Pasti kan Jaki sakit hati, ya kan? Iya. Ya itu karena salah satu faktornya karena kita mengetahui apa arti yang disampaikan oleh orang yang berbicara pada kita. Nah yang kedua, kita otak itu kan juga nyambung ke hati gitulah ibaratnya. Jadi kayak kalau udah masuk ke otak pasti masuk ke hati gitu. Oh iya, pantesan kemarin kita ada pertanyaan apa ya? Perbedaan berbicara sama berbahasa ya? Kalau nggak salah pertanyaannya tuh. Apa sekarang ya pertanyaannya? Pokoknya kita itu harus mengerti apa yang disampaikan orang lain. Karena kalau misalnya kita nggak ngerti, ya orang lain menyampaikan apa juga kita nggak bakal paham.
Iya nggak sih yang tadi disampaikan Opa? Ya kan Op ya? Betul. Iya. Ya. Ini juga masuk di materi yang kemarin itu rincian apa? Rincian ujaran. Yang Kayak mana tuh? yang pertemuan kemarin atau Waktu pertemuan dua kalau nggak salah itu ada rincian ujaran gitu kan? Yang mengenai ini sinyal gue. enggak, lanjut aja, Aman. lanjut. Maul diem aja kayaknya. Di PUBG. Segame. Sembarangan banget ngomongnya. Nggak boleh gitu, guys. Kasih pendapat dong, Maul. Kasih pendapat. Iya. Pendapat apa? Pendapat lu tentang ini aja Ul. Wicara ini kan unik juga ya, karena ternyata bisa diterapi kan Ul ya. Nah, pendapat lu tentang orang-orang yang nggak mampu, misalnya, mohon maaf nih ya, yang nggak mampu, tapi nggak mungkin nggak mampu ya. Tapi Ya. ada Jak, apa namanya, supir angkot depan rumah gue nih. Iya. Dia ngomongnya gagu. Oh gagu. Itu karena dia dari, iya, ngomongin kayak gitu, untuk terapi itu bisa dimulai dari umur berapa ya? Apa sampai ada batasan maksimalnya umur berapa? Terapi wicara. Kayaknya kalau terapi, ini dah, apa masuk ke perkembangan anaknya juga. Kalau anaknya udah ngerti apa itu terapi gitu-gitu, kayaknya bisa. Tapi kalau misalnya udah sampai dewasa gitu belum diterapi berarti nggak bisa ya? Nggak tahu. Kayak Agak susah sih ya kalau menurut gue itu sih dimulai dari anak-anak dulu karena kan anak-anak maksudnya lebih cepat menyerap gitu kan. Kalau Nah, udah tuh. dewasa gitu kayak kurang deh. Kalau dewasa kayaknya udah banyak pikiran kemana-mana deh. iya sih. Jadi nggak fokus satu tujuan gitu kayaknya. Gagu. Itu gagu beneran Ul. Gagu. Dia Gagu ngomong. Tapi dia bisa dengar. Kok denger bisa. gue kalau ketemu dia nih, misalkan gue keluar rumah, dia ngomongin manggil gue bos, dia ngomongnya boos gitu. Boos. Berarti untuk diskusi kali ini untuk bicara dan mendengar itu banyak caranya ya. Bicara juga banyak terapinya maksudnya. Dan pendengaran itu berhubungan dengan apa yang kita pelajarin sekarang juga. Jadi walaupun kita anak sastra, kita tetap belajar pendengaran karena itu berhubungan juga dengan apa yang nantinya kita bahas, kayak misalnya kata-kata atau bahasa gitu ya. Tapi bicara sama wicara sama aja kan? Sama kayak. Wicara sama bicara artinya sama aja kan? Berbeda nggak sih? Kalau menurut gue sih berbeda. Kalau wicara itu nih apa? Bunyi bahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi. Kalau berbicara, kita yang berkomunikasi. Kalau wicara itu bunyi bahasanya. Gimana sih? Ya gitulah. Iya, Ya, benar. betul. Bicara itu bunyi bahasa, sedangkan kalau bicara itu ya kita menggunakan alat ucapnya gitu ya. Iya, ada ucapnya menggunakan lisan. Berbicara itu kayak ini ya, aktivitasnya. Iya, Ya. benar-benar. Oke. Jadi kita sudahi kah diskusi ini, terus kita kesimpulannya kita tulis di halaman e-learning ya. Iya, Zak. Ya tinggal buat kesimpulan kita nanti. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.